Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 10 Maret 2022 dengan episode I Still Haven't Found. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 0,7% menjadi 8,5%. Kemudian ada dari US JOLTS Job Openings yang turun dari sebelumnya 11.448K menjadi 11.263K. Kemudian ada dari China PPI year on year yang turun dari sebelumnya 9,1% menjadi 8,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS yang kinerjanya pada periode 31 Desember 2021, laba bersih perseroan pada periode tersebut tercatat sebesar 348 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Jasa Marga Tbk atau JSMR yang meyakini kinerja pada 2022 bakal lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Arwana Citra Mulia atau ARNA yang siapkan capek 1 triliun rupiah untuk ekspansi hingga 2024 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, IHSG ditutup menguat 50 poin atau 0,74% menjadi 6.864. Sektor properties and real estate, transportation and logistic, industrials, infrastrukturs, financials, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 11.317 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Sentral Australia bergerak. Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga di tahun ini merupakan salah satu yang masuk akal karena perang antara Ukraina dengan Rusia telah mendorong inflasi mengalami kenaikan yang dimana akan membuat inflasi jauh lebih konsisten dan hal tersebut sudah sesuai dengan target dan tujuan dari Bank Sentral. Lowe mengatakan bahwa Bank Sentral Australia selalu melihat data perekonomian yang masuk untuk memberikan pertimbangan dalam membuat keputusan. Lowe mengatakan dalam situasi dan kondisi saat ini pertumbuhan upah di Australia dan fundamental inflasi masih sangat lemah dibandingkan di tempat lain. Namun apabila menilik prospek dan kemungkinan, tentu potensi menaikkan tingkat suku bunga hingga akhir tahun masih terbuka lebar. Bank Sentral Australia masih akan meninjau setiap data perekonomian yang masuk dan melihat bagaimana ketidakpastian akan berkurang atau tidak. Sebelum ini, Bank Sentral Australia tidak pernah bergantung dengan data nih bosku dalam memutuskan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Apalagi Bank Sentral Australia kemarin sudah mengatakan bahwa Bank Sentral Australia tidak akan menaikkan tingkat suku bunga sebelum akhir tahun 2023 mendatang. Hal ini yang mendorong bahwa di tengah tren kenaikan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral di berbagai negara, Australia pun juga telah ikut arus untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka. Lowe sendiri ingin menaruh perhatian lebih besar terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini yang belum dicapai oleh Lowe dan ingin dicapai oleh Lowe sebelum kenaikan tingkat suku bunga. Sebagai informasi, bulan lalu pada akhirnya Lowe mengakhiri stimulusnya karena prospek perekonomian telah pulih dan jauh lebih kuat sehingga mendorong pengangguran turun ke level terendahnya dalam kurun waktu 13 tahun terakhir sebesar 4,2%. Kami melihat ada potensi Bank Sentral Australia akan menaikkan tingkat suku bunganya 0,1% hingga 0,15% pada kuartal 3 atau kuartal 4 mendatang. Saat ini yang menjadi perhatian Bank Sentral Australia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Sentral Australia masih mengukur seberapa besar dampak yang disebabkan oleh Ukraina dan Rusia terhadap perekonomian mereka yang dimana dalam hal ini inflasi akan mengalami kenaikan atau tidak sehingga memberikan pertimbangan tersendiri bagi Bank Sentral Australia dalam menaikkan tingkat suku bunganya. Yang kedua, bagaimana caranya agar biaya ketenaga kerjaan di Australia dapat berkembang. Setelah ini dari Bank Australia kita akan menantikan data pertemuan arisan dari Bank Sentral Eropa yang akan dihelat pada hari ini. Yang menarik adalah bagaimana sikap dari Bank Sentral Eropa terhadap situasi dan kondisi yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, dan ketika ada dampak yang begitu luar biasa besar, apa yang harus dilakukan Bank Sentral Eropa?
Yuk kita nantikan sama-sama ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Jepang. Yuk bangun. Data pertumbuhan ekonomi Jepang lagi-lagi mengalami penurunan, tidak sesuai dengan proyeksinya yang diharapkan mengalami kenaikan. Lagi-lagi perekonomian Jepang kembali kehilangan momentum, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari sebelumnya 5,4% menjadi 4,6%. Pengeluaran dari sisi bisnis masih sangat lemah dari proyeksi pertama, meskipun kalau dilihat dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan telah mendorong untuk menghabiskan lebih banyak. Tidak hanya itu saja, pemulihan konsumsi swasta juga masih rendah, khususnya ketika pembatasan kembali dilakukan akibat COVID. Perdana Menteri Fumio Kishida sudah menyusun paket stimulus baru sebesar 56 triliun yen atau 483 miliar dolar pada bulan November kemarin untuk menopang pemulihan ekonomi, namun belum selesai COVID. Kuartal 1 2022 ini perekonomian Jepang sudah harus dihadapkan dengan kenaikan harga minyak karena Ukraina dengan Rusia. Saat ini kami melihat kenaikan harga minyak yang lebih tinggi memberikan resiko yang jauh lebih besar dibandingkan COVID karena mampu mendorong inflasi untuk mengalami kenaikan dan melemahkan daya beli kembali ke depannya. Sejauh ini harga bahan bakar dan listrik sudah mengalami kenaikan paling cepat dalam kurun waktu 41 tahun terakhir di Tokyo pada bulan lalu. Tidak hanya itu saja nih bosku, net ekspor Jepang juga akan menjadi hambatan paling sulit pada kuartal ini karena impor sudah pasti akan melebihi ekspor. Transaksi berjalan juga menunjukkan bahwa Jepang mengalami defisit hingga 1 triliun yen, yang dimana ini merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir yang didorong oleh kenaikan biaya energi. Pemerintah akan meningkatkan biaya subsidi untuk mengatasi kenaikan harga bensin pada hari Jumat kemarin dengan menggunakan dana 360 miliar yang sebelumnya dicadangkan. Perekonomian Jepang masih tertati-tati dan daya beli masih belum pulih. Kita berharap bahwa Jepang mampu menunjukkan konsistensi pemulihan, meskipun kami tahu bahwa setiap pemulihan akan selalu ada harga yang harus dibayar untuk hal tersebut dan seberapa jauh Jepang mau melakukannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari menanti inflasi. Inflasi tahunan Amerika Serikat telah terakselerasi ke level 7,5% pada Januari 2022, di mana angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir sejalan dengan melonjaknya harga energi, kurangnya tenaga kerja, gangguan pasokan yang terjadi, serta tingginya tingkat permintaan. Biaya energi terutama gasolin yang mengalami kenaikan harga hingga 40% berkontribusi paling besar atau 27% terhadap inflasi Amerika Serikat. Belum lagi Presiden Amerika Serikat baru saja menandatangani executive order di mana melarang impor minyak, LNG, dan batu bara dari Rusia sebagai sanksi untuk memaksa Rusia menghentikan agresi militernya terhadap Ukraina. Dengan embargo minyak dan gas, tentunya menekan pendapatan Rusia sebagaimana minyak dan gas merupakan sumber pendapatan utama negaranya. Tak hanya Amerika Serikat, aliansi negara barat lainnya seperti Inggris tengah meninjau rencananya untuk menghentikan impor gas dari Rusia yang menyumbang sekitar 4% dari pasokannya, di mana diikuti dengan rencana strategis terhadap pasokan energi baru. Terlebih perusahaan minyak swasta seperti BP dan Shell akan mensuspensi aktivitas bisnis dengan Rusia melalui penghentian semua pembelian minyak mentah dan menutup pelayanannya di Rusia. Merespon eskalasi konflik yang masih belum mencapai titik temu tersebut, The Fed masih terus memantau perkembangan atas kondisi yang terjadi, di mana konflik terus dapat mendorong resesi global dan menyesuaikan kebijakannya dalam merendam inflasi yang terus tumbuh. Rencana The Fed yang sebelumnya akan menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate sebesar 50 BPS pada Maret 2022 disinyalir turun menjadi 25 basis point, kenaikannya seiring dengan potensi resesi global akibat gangguan pasokan dan melesatnya harga komoditas. Tak hanya itu, growth stock kurang atraktif lagi karena fleksibilitasnya yang menurun saat suku bunga tinggi dan tertekannya kinerja surat utang. Mengingat peran strategi sisi pasokan terhadap perputaran ekonomi yang terdisrupsi, harga minyak telah naik lebih dari 30% sejak Rusia menginvasi Ukraina. Hal tersebut berdampak pada gangguan pasokan dan memberikan kekhawatiran akibat adanya perlambatan ekonomi global di tengah tekanan inflasi lebih lanjut atau yang dikenal sebagai risiko stagflasi. Diperkirakan inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis esok hari akan melanjutkan kenaikannya sebagai dampak awal lonjakan harga minyak mentah dunia, yang dimana sikap dari The Fed akan sangat dinantikan. Tentu saja hal ini juga akan memberikan dampak bagi berbagai belahan dunia lainnya, khususnya emerging market yang mau tidak mau juga akan ikut menaikkan tingkat suku bunganya sebagai bagian dari menjaga stabilitas pasar dan menjaga nilai premi tingkat suku bunga antar negara.
Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.829 hingga 6.922. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Agro, kemudian yang kedua ada dari MNCN, dan yang ketiga ada dari Metsi. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang meyakini kinerja pada 2022 bakal lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Manajemen perusahaan optimis di tahun ini kinerja akan lebih baik dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. Optimis tersebut sejalan harapan pandemi COVID-19 terkendali dengan baik, sehingga akan membuka kembali aktivitas bisnis dan mobilitas masyarakat dan juga libur sekolah serta keagamaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.800 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari SMPR atau PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang mencetak laba bersih senilai 51,82 miliar rupiah pada 2021 atau melesat 372% dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2021, manajemen mampu membukukan kinerja laba bersih yang positif di tengah kondisi perusahaan berupaya kuat untuk menghadapi kondisi oversupply di industri semen nasional dan pandemi COVID-19 yang terjadi. Manajemen mampu mencetak laba bersih senilai 51,82 miliar rupiah pada 2021 atau melesat 372% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 520 dan tingkat probabilitas sebesar 45%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 480 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.